Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal hadiruna wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu di salah satu rumah Allah untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah Ahlus Sunnah Kota Bandar Lampung di Masjid Al-Hanif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin meramaikan masjid ini sebagai salah satu dari pusat tersebarnya dakwah salafiyah di kota Bandar Lampung. Allahumma amin. Materi pada pagi hari ini sebagaimana sudah antum ketahui, yaitu bertemakan semangat menuntut ilmu dan bahaya futur, yang sejatinya ini ada dua materi tetapi dipres jadi satu, sehingga maksudnya dari panitia jangan lama-lama, jangan banyak-banyak, kan begitu. Ya sudah. Nah, insyaallah yang tadinya sekitar butuh 6 pertemuan dipres mungkin jadi 3 pertemuan. Nah, sedangkan waktunya cuma 1 pertemuan. Nah, ini saya bingung. Nah, tapi tidak apa-apa, karena panitia kemungkinan insya Allah katanya ada kajian-kajian tambahan. Nanti yang mungkin tidak bisa hadir di majelis bisa mendengarkan secara live, ya, bisa sambil ngopi tapi tetap dengarkan dengan serius. Nanti insya Allah di tempat yang lain, karena ikhwah juga tadi sudah sampaikan kemungkinan nanti ada 2 atau 3 sesi tambahan insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Jadi biar 2 materi yang dipres ini minimalnya sedikit nyantol, ya. Jadi mudah kita untuk memahami dan untuk kita amalkan. Sebenarnya tema yang seperti ini sudah terulang-ulang, ya, di mana-mana, tetapi mungkin memang kita ini kalau bahasa Lampungnya ndablek, ya, memang agak
sulit. Memang butuh untuk selalu diingatkan kan gitu. Karena memang kita ini pelupa, kita ini sering terbawa oleh hawa nafsu, sering terbuai dengan berbagai macam alasan, sok sibuk. Jadi akhirnya merasa, wah saya ini mau belajar nggak punya waktu. Tapi kalau jalan-jalan, ngobrol, santai-santai, banyak waktunya. Kadang kita heran, ya. Sehingga butuh terus diingatkan. Jadi jangan pernah bosan. Ketika ada daurah pasti ada semangat menuntut ilmu, pentingnya ilmu, karena memang isinya agama ya ilmu. Ya, dan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, di mana kita tidak akan bisa beribadah dengan baik kecuali dengan ilmu. Kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai makhluk, bahasa kita sosial. Ya, makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh kepada orang lain, sehingga pasti ada hubungan dan interaksi dengan orang lain. Ya. Ini kurang dekat atau suaranya yang kurang keras? Oh, kurang tengah. Baik. Jazakallahu khair. Nah, jadi kembali lagi kita sambung ya, bahwa kita sebagai makhluk yang berinteraksi, bergaul, berhubungan dengan orang lain, ternyata juga butuh apa? Ilmu. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang ya bisa merasa cukup dari ilmu. Sebenarnya dari sini sudah cukup. Kenapa kita harus bersemangat ya terhadap ilmu, tanpa kita harus tahu dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari Sunnah, perkataan para ulama, kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, secara logika, ya, setelah kita paham bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik kepada sesama. Yang itu semua tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan ilmu. Sehingga kalau begitu tidak ada alasan untuk tidak semangat dalam menuntut ilmu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan dalam banyak ya ayatnya di dalam Al-Qur'an, bahkan memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah banyak menyebutkan di dalam sunnah, di dalam sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan bahkan beliau menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu, akan meninggikan derajat orang yang berilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga untuk orang-orang yang menuntut ilmu, akan diampuni dosa-dosanya, akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan yang ada di air. Kurang apa lagi? Nah, maka di sini saya akan menyampaikan satu hadis. Tetapi mari satu hadis ini kita telaah ya, dan kita cermati dan kita fahami dengan baik. Sehingga dengan satu hadis ini insya Allah kita bisa menghafalnya, tetapi betul-betul kita ingat selalu dan kita jadikan pedoman. Nah, saya akan bacakan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, sebuah hadis yang terkenal. Nah, pada nomor 2664 dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang yang beriman, al-qawiyyu, yang kuat keimanannya,
ya, khairun lebih baik, wa ahabbu dan lebih dicintai ilallahi oleh Allah, minal mu'minid dhaif daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Ya, semua orang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi derajat tingkat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman juga bertingkat-tingkat. Besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman juga berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Semakin besar dan semakin tebal keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan semakin besar. Nah, wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing orang yang beriman terdapat kebaikan, baik yang imannya lemah maupun yang imannya kuat. Masing-masing punya kebaikan, tetapi yang kuat imannya lebih baik lagi dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lewati dulu. Yang jadi pembahasan kita adalah lafaz berikutnya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ihris, bersemangatlah. Ya, jadi ini perintah untuk bersemangat. Nah, bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu, ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kamu lemah, janganlah kamu menyerah, janganlah kamu malas. Nah, ya, di sini apa kaitannya dengan tema kita, semangat menuntut ilmu? Di sini tidak ada kata yang disebutkan oleh Nabi semangatlah menuntut ilmu. Ya, Nabi mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, ya, terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Nah, di sini kita garis bawahi semangat, ya, terhadap apa? Perkara hal-hal yang bermanfaat. Nah, kita perlu uraikan hal yang bermanfaat itu apa sih? Kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum untuk bersemangat di dalam melakukan perkara yang bermanfaat. Pokoknya yang bermanfaat kita diperintahkan untuk bersemangat, dan itulah akhlak seorang mukmin. Ya, itulah adab seorang mukmin, dia selalu bersemangat. Ya, punya semangat hidup, ya, tidak malas-malasan, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur, pantang mundur. Nah, demikianlah sifat seorang mukmin yang harus dimiliki. Nah, maka perlu diketahui bahwa al-umurun nafi'atu qismani. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua. Umurun diniyatun wa umurun dunyawiyatun. Ya, yang pertama, bagian yang pertama adalah perkara-perkara agama, dan bagian yang kedua adalah perkara-perkara dunia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersemangat terhadap perkara yang bermanfaat, ya, baik itu perkara yang bermanfaat yang berkaitan dengan agama, ya, dan ini yang menjadi inti, maupun perkara yang bermanfaat yang berkaitan dengan dunia, dan kita akan bahas masing-masing.
Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wal 'abdu muhtajun ila dunyawiyyati kama annahu muhtajun ila diniyati. Dan seorang hamba itu membutuhkan dan memerlukan kepada perkara-perkara dunia sebagaimana dia membutuhkan kepada perkara-perkara agama. Jadi semuanya dibutuhkan oleh manusia, baik hal-hal yang berkaitan dengan agamanya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunianya. Tidak mungkin seorang hamba itu akan hidup tanpa dunia, karena dia hidup di dunia. Jadi kita tidak usah tidak usah kalau bahasa orang tidak usah munafik, yang santai saja. Kamu butuh sama dunia enggak? Ya butuh. Kan begitu. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, dan perkara-perkara yang bermanfaat itu ada urusan dunia dan ada urusan agama. Tapi kita harus paham kadar dan kedudukan masing-masing. Ya, dunia itu kadarnya seberapa dan kedudukannya sebagai apa, akhirat itu kadarnya seberapa dan kedudukannya seperti apa. Dan ini tidak pernah bertabrakan bagi orang yang memang berilmu dan pandai untuk mengatur dan bisa mendudukkan masing-masing pada tempatnya. Maka dunia kedudukannya adalah apa? Dia sebagai wasilah. Sebagai apa? Wasilah, sebagai media, sebagai perantara. Sedangkan akhirat itu ataupun agama itu adalah sebagai ghayah, sebagai tujuan dan sebagai orientasi setiap manusia. Sehingga jangan dibalik, agama yang dijadikan perantara dan media, sedangkan dunia yang dijadikan apa? Niat dan tujuan. Berarti Anda terbalik, kaki Anda di atas, kepala Anda di bawah. Sehingga Anda harus paham kedudukan masing-masing. Dunia itu adalah sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai media, sedangkan akhirat sebagai tujuan, niat. Sehingga kalau begitu, setelah kita paham kedudukan masing-masing, maka dunia itu dicari, didapat dan dikejar hanya sebagai sebuah perantara dan media untuk menggapai dan mencapai sebuah tujuan, yaitu akhirat dan agama. Jangan malah agama ini yang dijadikan tunggangan, dijadikan media untuk mencari dunia. Nah, tetapi yang benar, dan itulah yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama. Nah, sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin dalam beberapa bait syair. Subhanallah, ana lupa awalnya. Ada yang ingat? Tallaqud dunya wa khaful fitana falamma nadharu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Awalnya saya lupa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kurang lebih, kata Al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di awal-awalnya dalam muqaddimahnya, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba. Tallaqud dunya wa khaful fitana, dia mentalak dunia. Maksudnya mentalak dunia itu adalah
mentalak dari hatinya, tidak menjadikan dunia sebagai apa? Tujuannya, tidak menjadikan dunia sebagai ya niatnya. Wa khaful fitnah, dan dia takut terhadap berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Naam, falamma nawaru annaha laysat lihayyin waqana, maka tatkala dia melihat dan memperhatikan bahwasanya dunia itu bukanlah tempat untuk hidup, ja'aluha lujatan, dia menjadikan dunia itu sebagai batu lompatan, wattakhadhu, dan mereka menjadikan salihal a'mali fiha sufuna, amal-amal soleh yang dilakukan di dunia itu sebagai kapal yang akan mengantarkan mereka ke tepi lautan, ke akhirat. Jadi itu dunia kedudukannya sebagai apa? Media, sebagai perantara, sedangkan akhirat sebagai tujuan. Sehingga dunia itu memang dicari bukan untuk sebagai tujuan, tetapi hanya digunakan sebagai batu loncatan, sebagai tempat untuk mencari akhirat. Sehingga kadarnya bisa antum atur sendiri. Ketika antum sudah dapat dunia ini yang cukup untuk menjadikan ya kita bisa meraih tujuan kita atau memperbanyak ya pahala-pahala untuk tujuan kita, ya maka cukup. Jangan jadikan dunia sebagai niat, tujuan, cita-cita, ya jangan jadikan dunia di hati. Cukup jadikanlah dunia di tangan. Nah, jadi kita kembali tadi, ya kita tidak bisa mengingkari bahwasanya manusia butuh kepada dunia, butuh betul. Tetapi kebutuhannya itu adalah merupakan ya bukan kebutuhan yang ya inti, hanya sebagai sebuah perantara untuk mengejar akhirat. Nah, kita lanjutkan. Famadaru sa'adatihi wa taufiqihi, maka poros dari kebahagiaan dan taufiknya, ya setelah kita tahu bahwasanya setiap manusia itu membutuhkan terhadap dunia dan membutuhkan terhadap agama. Nah, maka kunci dan poros dari kebahagiaan seorang manusia, seorang hamba, ya, dan poros dari hidayah dan bimbingan yang akan dia dapatkan adalah al-hirsu wal ijtihadu 'alal umurin nafi'ati minhuma. Dia bersemangat, bersungguh-sungguh dan serius terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, baik itu perkara dunia ataupun perkara agama. Jadi kita diperintahkan untuk bersemangat ya terhadap perkara yang bermanfaat, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Ma'al isti'anati billah, setelah dia semangat, dia serius mengerjakan, disertai dengan al-isti'anah, memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jangan hanya mengandalkan kepandaianmu ataupun ijazahmu dan gelarmu ataupun modalmu, karena itu semua hanyalah faktor-faktor pendukung. Yang paling berperan untuk keberhasilanmu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famata harasa al-'abdu 'ala al-umuri an-nafi'ati wajtahada fiha wa salaka asbabaha wa turuqaha, maka kapanpun seorang hamba telah bersemangat untuk mengerjakan ya perkara-perkara dan hal-hal yang bermanfaat, wajtahada, dan dia serius bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perkara tersebut, wasalaka asbabaha, dan dia menempuh sebab-sebab keberhasilan perkara tersebut, wa turuqaha, dan dia juga menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ya kepada perkara yang bermanfaat tersebut,
wasta'ana bi rabbih, kemudian dia juga memohon pertolongan kepada Rabbnya, fi husuliha, di dalam meraih dan mewujudkan perkara yang bermanfaat tersebut, wa takmiliha, dan di dalam menyempurnakan perkara yang bermanfaat tersebut, kana dzalika kamaluhu au kamalahu wa unwana falahihi, maka itulah ya kesempurnaan yang ada pada dirinya dan tanda dari keberhasilannya. Jadi ada 5 hal yang beliau sebutkan. Yang pertama apa? Al-hirsu, bersemangat ya untuk melaksanakan perkara yang bermanfaat ya. Yang kedua ijtihad, bersungguh-sungguh, serius. Jadi dalam hal apapun jangan main-main. Anda ingin melakukan sebuah hal yang bermanfaat, baik itu urusan dunia apalagi akhirat, dan urusan agama, harus serius. Anda mau kerja ya, Anda mau berbisnis, Anda mau jualan, Anda mau membuat sebuah produk, Anda mau bertani, Anda mau berdagang, harus diseriusi. Bagaimana itu wujud keseriusan? Ya pertama kali Anda harus berilmu, pelajari bidang yang mau Anda lakukan. Misalnya produksi, di bidang produksi. Produksi apa? Produksi pakaian, produksi makanan, produksi minuman. Pelajari dengan baik. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu, tenaga dan pikiran. Ketika Anda mau melangkah, maka bersemangat, kemudian apa? Serius. Sebagaimana dalam menuntut ilmu, dalam urusan agama harus lebih semangat lagi. Anda ingin belajar, ya harus semangat. Persiapkan diri Anda sebelum belajar. Ya, dari segi ya alat-alatnya, alat tulisnya, ya, kemudian buku tulisnya, kemudian persiapan fisiknya, supaya ketika belajar tidak ngantuk, supaya kita ketika belajar bisa fokus. Ya, harus semangat. Kalau Anda pengen surga, tidak bisa kalau cuma main-main. Surga itu mahal. Ya ikhwani wa akhwati fillah. Masa surga pengen didapat hanya dengan ngantuk-ngantuk di majelis? Kira-kira gimana nanti malaikat penjaga surga? Nah, maafan Pak, dulu Anda itu ngantuk-ngantuk di majelis, nuntut ilmu ngantuk tok, pengen dapat kusur, pengen dapat istana minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Coba Anda kalau di dunia mau cari emas 5 gram saja, tidak bisa kalau ngantuk-ngantuk. Ini istana dari zahab wal fiddah wal lu'lu' wal marjan. Istana dari emas, dari perak, dari permata, dari berlian. Turbatuha miskun. Naam, ya, di mana tanahnya itu misik. Sungainya ada anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharun min asalin musaffa. Sungai-sungainya dari air yang tidak pernah berubah rasa dan warnanya. Ada juga dari air yang mengalir itu adalah air susu. Ada juga dari sungai-sungai dari asal, dari madu yang musaffa, yang sudah dijernihkan dan disaring. Mau didapat dengan ngantuk. Nah, ya, jadi kalau mau taklim, persiapan. Kalau tetap masih ngantuk, mending tidur dulu, enggak apa-apa, 10 menit, 1/4 jam, nanti bangun lanjut. Tapi jangan bablas sampai sore, taklimnya lewat semua, kebangetan itu. Nah, ya, jadi harus semangat. Ya, mau menanam kopi, semangatnya masya Allah. Ya, mau menanam apalagi cabai, semangatnya masya Allah. Mau nyales, mau ngampas, semangatnya masya Allah. Motornya dipersiapkan dulu, olinya diganti, bannya dibelikan baru. Giliran mau taklim kelentat. Nah, ya, gimana mau dapat surga?
ya. Mau taklim bukunya ketinggalan, waduh, mau ngambil malas, mau beli aja 20.000 maniman tak pikir gitu ku bensin. Nah, ya, jangan eman-eman kalau untuk ilmu. Kalau Anda ingin mendapatkan surga, korbankan apa yang Anda miliki. Allah subhanahu wa ta'ala akan balas itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti itu semua. Apa yang Anda keluarkan sedikit pun ya demi ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan itu semua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mau meminjami Allah subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik, maksudnya apa? Mau berinfak. Allah tidak butuh pinjaman kita, Allah tidak butuh untuk berhutang kepada kita. Tapi Allah mengatakan bahasa meminjami karena memang Allah sengaja mau diganti dengan yang berlipat ganda. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa dari kalian yang mau meminjami untuk Allah pinjaman yang baik, jangan pinjaman yang sepele, yang nyelekuti. Nah, beli pulpen yang murah, ya, beli buku untuk nyatet taklim yang mudah sobek, yang warnanya remang-remang, ya, akhirnya ketika murajaah dibaca ikut remang-remang, cepat ngantuk, ilmunya hilang. Nah, ya, alat-alat untuk taklim belikan yang baik, beli jubah kalau bisa beli yang baik, karena semua itu akan Anda pakai untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hilang semua. Oh iya ya, listriknya turun tegangan, labas. Nah, yang penting antum dengar ya. Insya Allah kalau tidak dengar antum bilang, nanti akan keraskan lagi suara. Jangan khawatir. Nah, jadi tadi ya kata beliau yang pertama apa? Semangat. Ya, untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat, urusan dunia apalagi urusan agama dan akhirat. Mau taklim persiapkan dengan baik, jadikan ilmu itu adalah sesuatu yang paling kamu cintai, yang paling kamu muliakan, yang paling kamu agungkan. Ketika kamu sudah menjadikan ilmu hal yang paling kamu sukai, paling kamu cintai, kamu akan ketagihan terhadap ilmu. Ketika engkau punya pengagungan dan pemuliaan yang tinggi terhadap ilmu, maka kamu ketika mau berhadapan dengan ilmu, kamu akan mempersiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Ya, dan jangan khawatir dan jangan takut, Allah tidak akan membalas itu semua. Ya, dari segi tenaga persiapkan, ya, fisik persiapkan, stamina persiapkan. Kalau mau ngampas, mau macut, mau mencangkul saja, minum extra jos, ya kan? Mau taklim kalau perlu extra jos, ya, dua saset, nabas, atau minum yang alami madu. Nah, kira-kira mau ngantuk, ya, minum kopi, buat dulu robusta yang pekat, ya, espresso. Nah, biar fokus. Jadi dipersiapkan. Ini bentuk semangat menuntut ilmu. Sebenarnya enak kan? Jadi dibikin yang enak saja, tidak usah dipersulit. Yang mempersulit itu diri kita sendiri. Nah, kenapa saya kalau di majelis kok sering mengantuk? Dicari sebab-sebabnya. Tidur tadi padahal sudah sebelum taklim sudah tidur. Nah, makan sudah, ya. Terus apa lagi? Nah,
mandi sudah, masih ngantuk, dicek lagi, oh ternyata makannya kebanyakan. Ya, diusahakan sebelum taklim jangan makan dulu, nyemil aja dulu. Jadi kalau lapar itu biasanya susah untuk ngantuk. Nah, ya itu ditempuh dalam rangka supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan fokus di dalam menyaring ataupun di dalam menyerap ilmu. Itu semua adalah usaha-usaha yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Nah, yang kedua al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Kita sudah semangat, kita sudah persiapan, sudah prepare semuanya. Yang kedua sungguh-sungguh. Ketika kita sudah masuk dalam ilmu, serius, sungguh-sungguh dan fokus. Jangan hanya ya jasad kita yang di masjid, tetapi ternyata hati kita dan pikiran kita apa? Jalan-jalan kemana-mana. Nah, mikir, wah ini saya tinggal tadi, ya pekerjaan saya, aduh mau jualan di pasar. Nah, saya pasrahkan orang mau jualan tahu atau tempe. Nah, kira-kira nanti orangnya bisa enggak ini saya pasrah? Sudah, lupakan dulu di majelis. Ya, ada lagi yang mau nyemprot tanaman. Waduh, ini sudah waktunya nyemprot ini. Pas kebetulan bertabrakan dengan jadwal taklim. Tenang, Pak. Yang menghidupkan tanaman itu bukan kamu, ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat tempemu dan tahumu itu terjual juga bukan kamu. Allah semua yang ngasih ya hidayah para pelanggan untuk datang ke lapakmu kemudian membeli tempemu dan tahumu. Dan yang membuat tanaman itu subur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa, dan kita yakin ketika kita giat untuk beribadah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi fokus kalau sudah di majelis, ya, jasadmu di majelis, fisikmu di majelis, maka pikiranmu dan hatimu juga harus di majelis. Biar ilmu yang kamu dengar, yang kamu dapatkan, yang kamu serap itu dipahami dengan baik. Jangan sampai salah paham. Nah, atau gagal paham. Seperti contohnya channel-channel majhul. Dia gagal paham, ya. Ini sudah sesuatu yang parah. Tetapi lebih parah lagi menuntut orang dan mengajak orang untuk gagal paham juga. Ya, ini yang repot. Tapi lebih aneh lagi, ternyata orang-orang juga mau untuk diajak gagal paham. Ya, sehingga akhirnya tidak bisa menelaah dan menilai ya fitnah yang terjadi. Terjauhkan dari bimbingan ulama karena mereka mau diajak gagal paham. Salah satu sebabnya apa? Yaitu kalau taklim, ya, badannya di masjid, badannya di majelis taklim, tapi pikirannya jalan-jalan. Nah, ya, sehingga salah satu bentuk semangat dalam menuntut ilmu, setelah kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah tersebut, ya, perkara agama tersebut, menuntut ilmu tersebut dan fokus. Kemudian apa kata beliau berikutnya? Na'am wasta'ana bi rabbih, na'am wasalaka asbabaha wa turuqaha. Yang ketiga, dia menempuh semua sebab-sebab yang akan mewujudkan tujuannya itu. Tujuannya menuntut ilmu. Ya, jadi semua sebab-sebab yang kira-kira akan menghasilkan ilmu dia tempuh. Wa turuqaha, jalan-jalan yang akan mengantarkan dan memudahkan kepada ilmu dia tempuh. Contohnya apa? Ya, di dalam dia belajar, di dalam majelis taklim dia perhatikan, ya, dia catat. Kalau ada yang belum paham, dia tanyakan.
Bisa kepada ustadznya atau kepada temannya yang ikut hadir. Setelah itu ya tutup buku, ya jangan menjadi pertemuan terakhir dengan halaman yang Anda catat di situ di pertemuan itu. Itu baru awal. Ya kalau Anda ingin serius menuntut ilmu dan Anda ingin dapat ilmu yang bermanfaat, jangan jadikan buku Anda yang digunakan untuk mencatat materi ketika taklim ya mengadakan perpisahan dengan Anda. Ya, jangan mau kalau di ma'assalamah di goodbye jangan mau. Nah, jangan lari dulu. Besok ketemu lagi sama kamu. Nah, diulangi lagi. Ya, wasalaka turuqaha, dan dia menempuh segala jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada perkara yang bermanfaat tersebut. Di antaranya ilmu, perkara yang bermanfaat yang paling besar, maka Anda harus tempuh jalan-jalannya, cara-caranya. Setelah taklim ulangi lagi. Lihat catatannya. Kalau tidak punya catatan, ya kebangetan. Nah, karena apa? Karena kita ini bukan para imam dan para muhaddits yang kalau dengar sekali langsung hafal. Nah, ya. Makanya butuh nyatet. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wafiqah. Fa minal hamaqati an tasida wazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Kata seorang syair, al-ilmu, ilmu itu adalah sayd, bagaikan buruan, binatang buruan. Ya. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya atau talinya. Perhatikan. Nah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan, maka di antara kedunguan ya, antasida ghazalatan, engkau berhasil membidik buruanmu, tembak. Nah, dengan panah atau dengan senapan, jret, kena itu buruan. Nah, sudah berhasil dia berburu, mendapatkan apa? Buruannya. Summa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Kemudian engkau biarkan binatang buruan tersebut ditinggal di tengah-tengah keramaian manusia. Susah-susah berburu, ya, nyewan mobil double kabin, ya kan, bawa persiapan, bawa bekal, naik ke gunung, ke hutan, kemudian dia bawa kemah, nah nyari spot yang bagus, yang kira-kira di situ ada binatang-binatang yang bagus, dia berburu, sudah beli senapan yang mahal. Enggak cuman yang harga 5 juta, 10 juta, yang ada kekeranya yang yang bagus. Ya, sudah dapat itu binatang buruan, sudah dapat dibiarin, enggak diikat. Ya, enggak diamankan. Nah, atau bahkan diamankan kemudian ditinggal di ya tengah-tengah keramaian. Nah, atau di tengah-tengah binatang buas. Nah, maka akan mudah untuk lepas atau hilang. Itu perumpamaan orang yang sudah mendengar ilmu, mendapat ilmu tapi tidak dicatat. Nah, maka mencatat adalah salah satu wasilah dan cara untuk mendapatkan dan mengokohkan ilmu. Kalau ternyata kesulitan untuk mencatat, pakai cara lain. Alhamdulillah sekarang banyak wasilah. Ya, banyak cara. Dengan majunya teknologi ada rekaman. Ya, ada rekaman. Caranya bagaimana? Diulang lagi, didengarkan. Dibikin jadwal. Nah, jadwal murojaah. Ya, dalam sehari ada jadwal. Paling tidak 2 jam misalnya. Dengarkan taklim ini hari Senin taklim bab ini, hari Selasa taklim bab ini, hari Rabu taklim bab ini. Nah, itu semua adalah jalan-jalan dalam menuntut ilmu. Ya, semangat, sungguh-sungguh serius dan fokus. Yang ketiga, menempuh semua sebab dan jalan
jalan yang akan mewujudkan dan menghasilkan ya perkara yang bermanfaat tersebut. Contohnya apa? Ilmu. Yang keempat kata beliau, na'am, wasta'ana bi rabbih fi husuliha wa takmiliha, dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menempuh ya dan melaksanakan perkara yang bermanfaat tersebut. Nah, dan di dalam menyempurnakannya. Jadi apa yang keempat? Memohon pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan memberikan keberhasilan, memberikan kemudahan, memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau gantungkan harapanmu kepada makhluk. Ya. Karena kalau engkau menggantungkan harapanmu kepada makhluk, maka kamu adalah orang yang paling merugi. Fa innahu la yadurru wa la yanfa. Karena makhluk itu tidak akan bisa memberikan madarat ataupun memberikan manfaat. Yang akan memberikan keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah dan gantungkanlah harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini 4 perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, ya. Maka kalau dia sudah menempuh 4 perkara tersebut, itulah ciri-ciri keberhasilan dia. Nah, wa mata fatahu wahidun min hadhihi al-umuri ats-tsalatsa fatahu min al-khairi bihasabiha, dan kapanpun terluput darinya 3 perkara ini, ya, atau yang kita sebutkan berapa? 4 perkara ini, fatahu minal khairi bihasabiha, maka dia akan kehilangan kadar kebaikan sesuai dengan hilangnya perkara-perkara tersebut. Kalau dia hilang semangat, maka akan semakin sedikit kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia sudah tidak semangat, tambah lagi tidak serius, tidak fokus, tambah banyak lagi kebaikan yang akan hilang dan tidak dia dapatkan. Tidak semangat, tidak serius, tidak fokus, tidak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berkurang lagi kebaikan yang akan dia dapatkan. Tidak semangat, tidak serius, tidak fokus, tidak mau memohon pertolongan kepada Allah, dan tidak mau menempuh sebab-sebab dan jalan-jalan keberhasilan, ya sudah mati lebih mending daripada hidup. Nah, ya. Idza kunta la tafqahu wa la anta fahimu famautuka khairun min hayatika daimu. Naharaka la'abun wa lailaka na'imu. Naam, famithluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Kata seorang syair, ya, idza kunta la tafqahu, jika kamu tidak tahu, tidak berilmu, wala anta fahimu, dan kamu juga tidak paham, tidak punya ilmu dan juga tidak paham. Nah, famautuka fid dunya khairun min hayatika daimu, maka kamu mati lebih baik daripada terus hidup. Ya, karena apa? Belajar tidak mau, paham apa lagi? Naharaka la'abun, siang harinya kamu main-main saja, santai saja, rebahan di rumah sambil ngopi, mainan HP. Walailaka na'imu, kalau sudah malam tidur. Ya.
Famithluka fid dunya, maka perumpamaan kamu hidup di dunia ini ta'ishul bahaimu, persis seperti ayam, kambing dan sapi. Kan begitu. Siangnya makan santai, sudah kenyang diemnya, kan begitu. Nah, ya, kemudian datang malam tidur. Ya, itu kalau yang punya ternak senang sekali yang seperti ini. Tapi kalau manusia begini, maka yang mati lebih baik daripada hidup. Jadi barang siapa yang semakin banyak kehilangan dari 4 perkara ini, maka semakin banyak ya kebaikan yang akan luput darinya dan yang tidak dia dapatkan. Jadi semangat ya ikhwan dalam menuntut ilmu, serius dalam menuntut ilmu, ya, berikan semua yang Anda miliki untuk ilmu. Korbankan apa yang Anda punya untuk ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi hidupmu dan menerangi jalanmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yakun harisan 'alal umurin nafi'ati bal kana kaslana lam yudrik syai'a, maka kapanpun seorang manusia tidak memiliki semangat untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat, bahkan dia kaslana, pemalas, ya, lam yudrik syai'a, dia tidak akan mendapatkan apapun. Jadi malas itu adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ya kalau flu bisa dilihat dan dirasakan. Kalau malas ini tidak ada warnanya dan tidak ada wujudnya. Tetapi kalau dibiarkan bisa menjadi sebab kegagalan seorang hamba di kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Jadi jangan sepelekan ini malas. Malas adalah sumber kegagalan. Maka kata beliau, lam yudrik syai'a, barang siapa yang malas tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa mencapai apapun dan mendapatkan apapun. Fal kasalu huwa aslul khaybati wal fashal, maka yang namanya kemalasan itu adalah merupakan pokok kerugian dan kegagalan. Fal kaslanu la yudriku khaira, orang yang malas dan pemalas itu tidak akan pernah bisa meraih dan mendapatkan kebaikan. Wala yanalu makrumatan, dan juga orang yang malas itu tidak akan pernah meraih dan mendapatkan kemuliaan. Wala yahwa bidinin wala dunyan, dan seorang yang malas itu tidak akan pernah mendapatkan bagian dari dunia, apalagi bagian dari agama. Jadi tidak ada ceritanya orang sukses itu malas. Nah, coba tanya itu orang-orang kaya yang sukses, Cina, tajir, tidak ada ceritanya yang malas. Bahkan kadang bangun paginya saja lebih dulu dari kita, padahal mereka nggak sholat subuh. Ini nyata, Anda lihat sendiri. Padahal orang kafir. Lah kalau mereka saja dalam mengejar dunia semangatnya seperti itu, lalu kenapa engkau wahai seorang muslim, wahai seorang salafi apalagi, ya mau bangun pagi saja malasan, mau baca Al-Quran saja kayaknya ada beban 10 kilo di lidahmu ini, susah untuk menggerakkan lidahmu. Kapan kamu mau menjadi hamba Allah yang bertakwa? Kapan kamu mendapatkan ilmu? Kapan kamu mau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupmu? Baca firman Allah saja malasan. Mengulang ilmu, mendengarkan yang tinggal pencet tip langsung bisa ngoceh sendiri. Tinggal kita dengarkan. Dulu ulama mau nuntut ilmu jalan kaki ribuan kilometer hanya cari satu hadis. Sekarang justru hadis-hadis itu, ilmu-ilmu itu yang datang di hadapanmu. Maka apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala nanti
kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadamu, meminta pertanggungjawaban kepadamu. Kamu sudah saya kasih harta, saya kasih kesehatan, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu akalmu sehat, masih waras, ada HP, ada rekaman. Itu semua tidak kamu manfaatkan dengan baik. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh dan sungguh kalian semua pada hari itu, pada hari kebangkitan dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala bakalan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi itu susahnya orang kalau dapat nikmat, jangan terlalu senang dulu. Nah, justru semakin banyak nikmat, semakin banyak pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bakalan ditanya satu persatu, umurmu untuk apa? Ya. Hartamu untuk apa? Waktumu untuk apa? HP-mu untuk apa? Tanganmu untuk apa? Bisnismu untuk apa? Semua ditanya satu persatu, tidak ada yang luput. Siap-siap. Maka gunakan semua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah. Gunakan semua nikmat ini untuk menuntut ilmu, bertafaqquh fiddin, belajar agama dengan baik, agar supaya kita menjadi hamba yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menumpuk ilmu, tetapi tidak diamalkan, tidak diresapi, tidak ditadaburi. Kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu agar kita semakin takut kepada Allah, semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin giat beribadah, semakin menjaga lisan kita, semakin menjaga perilaku kita, semakin semangat mendidik istri dan anak-anak kita, semakin menjaga kehormatan dan kemaluan kita, semakin menjaga kehormatan saudara kita, semakin mencintai saudara kita, menuntut ilmu agar kita semakin bisa membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit, dari kedengkian, dari permusuhan, dari sifat iri, sifat hasad, sifat dengki. Itulah tujuan ilmu. Kapan kamu bisa sukses? Ya, kalau kamu masih santai-santai. Kapan kamu bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya? Kalau kamu masih tidak punya semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ya. Jadi itu malas adalah sebab terbesar apa? Al-khaibatu wal fashal. Kerugian dan kegagalan. Sudah mulai sekarang antum talak itu al-kasal, kemalasan. Ya, antum talak juga ngantuk di majelis. Nah, tahan. Ya, butuh dilatih. Nah, melek itu butuh dilatih. Kalau sudah terbiasa melek, insya Allah mudah, tapi butuh dilatih melek dalam hal kebaikan, ya, bukan melek dalam hal keburukan. Pertama, sulit untuk menahan ngantuk, karena biasanya kalau ngantuk dan dipaksa untuk melek tidak fokus, ya, susah untuk menangkap materi karena fokusnya ngantuk. Anak kasih tahu, karena saya juga pernah dulu punya penyakit ngantuk di majelis atau ngantuk ketika dalam majelis ilmu. Tetapi itu semua bisa dihilangkan sedikit demi sedikit tadi, ya, sebab-sebab ditempuh. Nah, ya, semuanya yang sebab yang mubah apalagi yang baik ditempuh. Pertama, akhirnya kita akan terbiasa untuk bisa menahan ngantuk di majelis ilmu. Setelah itu kita tambah lagi, ya, untuk bisa fokus, tetap fokus apa? Terhadap ilmu yang disampaikan walaupun kita dalam keadaan menahan
ngantuk, dan itu semua akan berjalan. Ingat sebuah ucapan, ketika kita punya sebuah cita-cita, atau ketika kita ditimpa oleh sebuah musibah, bencana, kesulitan, semua akan berlalu. Nah, ya, semua akan berlalu. Jadi artinya kalau kita ditimpa musibah apapun, ingat pasti Pak, ini adalah sebuah apa? Ya, makna dari fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti datang kebaikan. Sehingga kesulitan ini akan berlalu ketika Anda ya berusaha untuk melatih ya fisik Anda, tubuh Anda dan jiwa Anda untuk digembleng, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mulai terbiasa dan terbiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi karakter dan tabiatnya suka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dilatih dan dibiasakan. Ketika Anda membiasakan diri untuk duduk di majelis ilmu dengan jenak, dengan fokus, dengan serius, ya, dengan tidak ngantuk, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan diri Anda untuk itu, sampai akhirnya Anda akan suka terhadap ilmu, akan ketagihan terhadap ilmu, akan betul-betul menghormati dan memuliakan ilmu, akan terus membahas ilmu yang kemudian akan Anda amalkan, yang akhirnya membuahkan kepada sebuah amal yang soleh. Ya, jadi itu bentuk semangat dalam ilmu, harus dibiasakan, harus dilatih, harus dimulai. Maka di sini yang pertama, tinggalkan rasa malas dan kemalasan. Naam, wa mata kana harisan lakin ala ghairil umurin nafi'ati imma ala umurin darratin aw mufawwitatin lil kamal kana thamaratu hirsihil khaybata wa fawatal khairi wa husula syarri wa dharar. Ya. Kemudian kata beliau, dan kapanpun seorang hamba, seorang manusia memiliki semangat. Ya. Tadi pesan Nabi untuk apa? Untuk bersemangat. Ya, dia ternyata punya semangat. Akan tetapi semangatnya itu adalah ya, semangat terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini harus hati-hati. Makanya Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kepada perkara yang bermanfaat bagimu. Jangan malah bersemangat tetapi pada perkara yang tidak bermanfaat. Apa bahayanya kalau orang semangatnya malah justru pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Ya. Au imma ala umurin dharratin, atau malah justru bersemangatnya pada perkara-perkara yang buruk. Na'udzubillah. Nah, jadi kalau hal-hal positif malas, tapi kalau hal-hal negatif malah semangat. Nah, dan memang begitulah nafsu manusia. Ya, dia suka kepada perkara-perkara yang buruk. Nah, bermusuhan itu kayaknya nikmat. Ada orang yang hobinya apa? Bermusuhan. Nah, pecah belah itu kayaknya nikmat sekali. Ada berita, apa mana? Ada apa ini? Wah, ada isu. Nah, wah, siapa? Nah, siapa yang sedang ribut? Wah, dibahas di majelis, ketemu lagi sama teman yang lain. Oh, kemarin di sana ada ini lagi ribut ini di sana. Subhanallah. Intabih, hati-hati. Ini pertanda buruk. Ya, Anda mulai semangat dan senang terhadap perkara-perkara yang buruk. Permusuhan itu buruk, perpecahan itu buruk. Tutup celah-celah itu.
Ketika ada orang yang mau membicarakan itu, afan, tidak ada waktu saya untuk bicara seperti itu. Kalau mau datang, ayo tahsin Al-Quran. Kalau mau datang, ayo ngapalkan hadis. Ayo dengarkan taklim. Begitu ya. Nah, jadi kata beliau, kapan seorang manusia itu semangatnya pada perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan pada perkara-perkara yang bermadharat, yang berbahaya, au mufawwitatin lil kamal, ataupun minimalnya bersemangat pada perkara-perkara yang sia-sia, ya, yang akan menyibukkan dari perkara yang sempurna dan bermanfaat, kana thamaratu hirsihil khaybata, maka buah yang akan dia dapatkan adalah al khaybah, kerugian, wa fawatal khair, dan hilangnya kebaikan, wa husula syarri, dan justru keburukan, wa dharar, dan mara bahaya. Nah, jadi itu yang akan dia dapatkan, rugi, ya, kehilangan kebaikan, bahkan yang didapat adalah apa? Keburukan, ya, dan mara bahaya, baik untuk kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Nah, fakam min harisin ala suluki turuqin wa ahwalin ghairi nafi'atin lam yastafid min hirsihi illa ta'aba wal 'ana'a wasyaqa. Maka betapa banyak manusia-manusia yang bersemangat untuk menempuh, ya, sebuah pekerjaan dan kegiatan, ya, yang tidak bermanfaat, dan akhirnya dia tidak mendapatkan dari semangatnya itu kecuali at-ta'ab, keletihan, wal 'ana, dan rasa capek, wasyaqa, dan kesengsaraan. Jadi ini harus bersamaan, semangat tetapi pada urusan yang bermanfaat. Urusan yang bermanfaat itu ada dua, urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing? Semangat urusan dunia dan semangat urusan agama atau urusan akhirat. Nah, insya Allah kita akan sambung pada sesi dan bagian berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Nah, Allah. Apa? Bagaimana? Kurang keras. Iya. Seringkali kita dengarkan bahasa maling teriak maling. Bagaimana untuk menghadapinya? Maksudnya menghadapi orang yang menuduh muslim yang lain dengan kebohongan, menghadapi maling yang teriak maling, ya berarti kalau memang demikian kondisinya, menghadapi orang yang suka menuduh muslim yang lain dengan kebohongan. Yang pertama kali yang ya sikap kita yang tepat ketika kita mendengar hal itu, jangan percaya. Ya, jangan mudah menerima berita dan menelan berita tersebut dengan mentah-mentah. Jangan langsung ditelan. Ya. Sebenarnya ini sudah saya bahas di Palembang. Ini ada penjelasan yang lengkap. Ya, tapi saya garis bawahi yang pertama, ya kalau itu berkaitan dengan saudara kita, berita tersebut, ya kebohongan itu, dan kita lihat saudara kita ini orangnya baik, sudah, jangan percaya. A'rid anhu, kata Syekh Rawed, kamu berpaling dari berita itu, dari orang itu, tinggalkan. Afanana, tidak mau dengar-dengar yang buruk. Saudara kita, alhamdulillah kita lihat baik. Nah, tapi kalau ternyata berita-berita itu terulang-ulang, nah, ya kita nasihati,
Nah, kalau memang itu bohong, kita nasihati orang yang menyebarkan kebohongan tersebut. Nah, ya, kemudian kita tidak boleh untuk terbawa, apalagi ikut-ikut menyikapi. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau memang itu berita bohong, kalau ternyata itu berita benar pun ada caranya sendiri. Tidak boleh juga kita langsung ya menerimanya, kemudian langsung ikut bersikap. Kalau memang itu benar, datangi saudara yang dibicarakan tersebut, yang dituduh tersebut. Kita tanya juga, kita tatabur dan kita tabayun. Kalau ternyata benar dia melakukan, kita tanya apa alasan Anda melakukannya. Jangan-jangan dia punya alasan yang syar'i juga yang kita tidak tahu. Nah, maafkan Anda seperti ini karena qadarullah kemarin waktu itu ibu saya masuk rumah sakit. Qadarullah karena tidak punya BPJS sehingga anak akhirnya ya harus hutang. Dan waktu itu anak janji sebulan, tapi sampai sekarang qadarullah belum Allah mudahkan. Beritanya apa? Oh, itu ada si Umer ngutang bayar-bayar. Tidak bayar-bayar kan gitu. Kita tidak tahu, subhanallah, ternyata dia sedang memperjuangkan ibunya, sedang birrul walidain, sedang berbakti kepada orang tuanya. Antum ketika mendengar kalau bisa ya udah ini untuk bayar utang itu. Nah, jadi orang-orang yang suka menyebarkan berita seperti itu, nanti nasihati, tidak pantas. Ini aibnya orang dan kamu tidak tahu ya kenapa dia seperti itu. Nah, baik itu mana? Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah terbawa, jangan mudah menyikapi. Ditanya baik-baik alasannya apa. Dan kalau ternyata dia juga melakukan itu dengan sengaja dan tanpa alasan, ya dinasihati. Biar dia mau rujuk dan segera membayar. Misalnya itu urusan apa? Utang piutang. Ini hanya contoh. Ya, jadi pokoknya jaga ukhuwah ya ikhwah. Jaga persaudaraan, jaga persatuan, karena ukhuwah ini Allah yang membangunnya, Allah yang mengikatnya, bukan saya ataupun ustadz siapa ataupun Anda. Allah yang membangun ini. Setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah ya langsung punya hubungan ukhuwah. Punya hubungan apa? Persaudaraan secara otomatis yang tidak akan pernah putus kecuali ketika memang ada hal-hal yang harus memutusnya. Nah, jadi jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, jaga persatuan di atas manhaj yang benar ini. Dengan demikian insyaallah ta'ala dakwah salafiyah akan semakin kuat dan orang akan semakin senang terhadap dakwah salafiyah, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi karena menjadi sebab orang suka dan tertarik terhadap dakwah salafiyah. Kalau ya kerjaan kita cuma ribut aja, musuhan lagi, ribut lagi, gimana orang mau simpati? Tapi kalau kita solid, kita kompak, ya ada yang sakit kita jenguk, atau bahkan orang awam bareng-bareng kita datangi, ada yang meninggal kita takziah, kita hibur, ada masyarakat yang butuh bantuan kita bantu. Nah, itu orang akan senang dan tertarik. Oh, ternyata masya Allah dakwah kalian itu tidak seperti yang gosipkan, kaku, kasar dan lain sebagainya. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jatah antum pertemuan berikutnya. Ya, barakallahu.